Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku di sini jelasin outlook minggu depan Gold ini mau kemana ya. Gold ini minggu depan nih bisa jebol ATH kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini besok minggu depan nih open gap itu udah 1.200 pip ya. Open gap bakal 1.200 pip setelah close candle ya. Nah, nah ini dari sini aja udah berapa pip tuh? 1.800 pip udah gap atas segini ya. Ini gold besok Senin kalau di harga mana yang counting satu, di mana counting satu ini dijebol ya 4.055 ini jebol ya, gold akan ngejar yang ambil counting yang kedua. Counting yang kedua itu yang tadi ya, yang ini ya. Dia ngejar ngambil dulu resisten, retrace dikit, habis itu lanjut ke 5.800 ATH ya toh. Nah, ATH sekali lagi ya, ATH sekali lagi harus sekol nih. Soalnya kenapa? Secara sentimen ya dia dimana Israel itu udah nyerang Iran ya siang hari tadi, dan dimana ini udah kayak kecah banget, udah panas banget di sini. Dan Trump juga udah ngomong angkatan laut Iran akan dimusnahkan juga, udah dikelilingi ya, udah kelilingi apa namanya kapal kapal perangnya AS ya. Terus banyak banget ini perang udah gila banget. Timur Tengah udah memanas lagi, dan kalau udah kayak gini ini ya gold bisa akan lebih tinggi ya. Terus ini terbaru nih, militer Israel mengatakan sedang melakukan serangan skala bertahap ya sejumlah target militer di Iran Barat. Terbaru juga bicara militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk semua penduduk yang di dekat militer Iran di tengah serangan berkala lokasi senjata. Jadi yang diincar itu bukan warganya, tapi memang kotanya yang diincar buat dievakuasi dulu. Memang secara risiko politik memang seperti itu. Dan kalau kita hubungin ke market, BTC bisa crash lebih dalam lagi ya. BTC ya, kalau kita ngomong BTC di sini udah ada reaksi pasar, dia bikin engulfing bearish ya, H4 ini, yang dimana market, ingat ya, ingat gua, market itu nggak bisa dibohongin. Seapapun berita itu ya, segila apapun beritanya, market itu pasti mereaksikan harga ya. Market itu nggak bisa membohongi pasar gitu ya. Market itu nggak bakal bisa membohongi apa namanya emosi pasar. Nah, kalau udah kayak gini BTC sampai mana, minimal kalau daily breakout ya, minimal daily breakout ini ya, minimal daily breakout ini BTC minimal 50.000 bisa kesampaian. Ini 50.000, 55 50 lah, 55 50 ya, 55 50 itu bisa ya, apa namanya kita ambil. Nah, targetnya bisa sampai situ ya gitu kalau ngomongin BTC. Nah, kalau kita ngomongin gold ya yang tadi ya, sama, masih sama. Counting yang kemarin ya, minggu kemarin countingnya masih sama, dan kemungkinan besar ATH sih. Kalau kayak gini gapnya udah tinggi banget, ini bakal ATH sih ya. Nggak ada toleransi untuk penurunan pastinya, karena apa, sentimen naik, yang dimana kalau udah sentimen naik itu susah untuk turun juga ya kan. Kalau sudah sampai kayak gini, kalau kalian mau nge-sell pun nggak bisa, susah ya. Tapi nggak ada larangan sih, pendapat masing-masing. Kalau mau nge-sell juga boleh, tapi kan apa, jaga risk manajemennya gitu ya. Kalau kita mau nge-buy di situasi seperti ini untuk Senin ya, saya rasa juga susah. Kalau marketnya lagi kompresi terus, itu juga susah. Paling kita cuma bisa fokus di demand M15, M30, H1 untuk cari buy saja, karena apa, risk geopolitik meningkat gitu kan. Jadi kita cuma fokus buy aja, dan nggak ada kata sell. Tapi kalau sell juga bisa selagi ada rejection atau pola sell gitu. Nah, dan juga aku ingetin lagi, kalau market kayak gini jangan terlalu dipaksakin ya. Pindah pindah ke market larger minor ya.
market currency itu lebih enak pastinya ya. Jadi jangan fokus ke gold saja, market itu banyak. Forex itu bukan hanya komoditi ya. Forex itu adalah aslinya di currency gitu. Kalau komoditi itu adalah apa namanya aset yang dimana aset investasi yang bisa dijadikan di forex market gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau ya kita eh kalau udah kayak gini, God susah, God susah. Aku juga udah ketinggalan di bawah, nggak ada buy, aku nggak ada buy. Ternyata perang pecah beneran. Aku nggak expect perang pecah, tapi perang itu bukan US ya. Heranku itu, ya karena apa? Kenapa? Yang dimana kemarin negosiasi US Iran ya itu tidak membuahkan hasil apa-apa, cuma menambah ketegangan lebih besar. Tetapi kok malah yang nyerang Israel ini sekutunya US yang nyerang ke Iran, ya kan gitu kan ini ya namanya juga politik ya, namanya juga politik itu mainnya besar, mainnya di belakang, kita cuma tahu di depan. Dan kalau udah ada kejutan seperti ini, market geraknya udah secara signifikan. Nah, 5.400 ya. 5.400 sudah ke berapa ribu pip boy dari cross market nih, Masya Allah. Udah gap 2.000 pip. Udah gap 2.000 pip. Nah, ada yang ambil sell kemarin pas market kalian nge-sell meninggal kalian ya, meninggal ini kalau kayak gini market ya. Terus ya aku mau ingetin lagi kalau udah kayak gini yang dipastiin yang dipentingin adalah risk manajemennya. Jangan kalian maksain keadaan ketika udah sentimennya berlawanan dengan teknikal yang satu itu gitu. Kalau kita melawan ya mau nggak mau kita jaga resikonya aja itu, jangan maksain gitu. Oke, mungkin cuma itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wanedi, saya ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.